Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Faras. Dan buat kali ini agak dikit beda. Gue pakai headset, nggak pakai mic yang biasanya. Soalnya mungkin buat kali ini gue akan agak beda. Gue pakai ini, apa sih namanya nih, pen tablet, drawing pen buat PC, buat komputer. Jadi ini kak sistemnya nih kayak mouse, cuma kayak kertas aja gitu. Kalau kalian belum tahu, nah tuh di sini ada penanya juga. Nah tuh, jadi kalau gue gerakin di sini nanti muncul di layarnya ya kayak kayak mouse gitu. Oke, buat kali ini agak beda. Kita agak minggir dulu dari Adobe Illustrator, kita ke Adobe Photoshop. Nah, gimana cara bikin, kalau gue bilangnya mix art ya. Mix art, kenapa dibilangnya mix art? Karena campurannya ada splash splash gini, kayak ya kayak dicat pakai cat minyak gitu kan. Terus ini kayak pensil art, kayak digambar pakai pensil gitu. Jadi kalau buat jumlah layernya kira-kira segini, nggak banyak kok. Nah tuh, nggak banyak. Ini karena di grup aja jadi banyak kelihatannya. Oke, kira-kira reviewnya gini. Ini cocok banget buat kalian yang kalau mau bikin usaha souvenir gitu ya, souvenir atau buat kado. Ini cocok banget gitu. Misalnya dia yang ulang tahun, atau biasanya biasanya kalau mahasiswa tuh ada yang wisuda kan, dikasih souvenir kayak gini gitu, dalam bingkai di print gitu. Oke, buat fotonya gue pakai foto ini. Fotonya gue pakai foto ini. Usahain fotonya tuh agak bagus sih kualitasnya, karena kan yang namanya kualitas lebih pasti kita juga bisa dapat lebih gitu ya, ibaratnya gitulah. Nah ini kan pixelnya kecil-kecil. Nah ini nggak apa ya, nggak pecah gitu kan kalau di zoom. Oke, kita langsung ke file new, kita bikin baru aja. Ukurannya A4 aja. Kalau mau ganti ukuran juga bebas. Ini lebar tingginya bisa diganti. Nah udah gini, kita drag aja fotonya. Atur aja ukurannya segini. Usaha patokan kalian pokoknya objek yang utamanya ya, objek utama kan di sini nih. Usahain ya di tengah gitu, tapi di sini kasih space, kasih ruang segini aja. Di sini kasih ruang karena kan nanti bentuknya kira-kira kayak gini. Nah ini butuh ruang kan, splash splash ini nih gitu. Oke, kalau sudah kita potong. Kita pakai quick selection tool aja. Caranya ada banyak, ada pen tool dan lain-lain. Ini gue pakai quick selection tool aja. Dan kalau mau pakai ini syaratnya itu ya gambarnya harus tajam gitu, karena ini kayak seleksi otomatis juga gitu. Nah kan kalau kalian gini, nah tuh kepilih otomatis gitu. Kalau gambar kualitasnya nggak bagus, dia nggak ngebaca pixel-pixel kecil ini nanti tuh. Oke, tinggal dirapiin. Oh ya, ini ada plus, ada minus. Kalau plus ya nambahin objek mana yang mau dipilih. Terus ada minus nanti aja kalau ada yang kira-kira ada yang berantakan. Oke. Nah ini kita ke minus. Ukurannya bisa diubah-ubah. Pencet tanda kurung yang sebelah huruf P, ada kurung buka kurung tutup, agak nyiku-nyiku gitu. Nah pencet kiri kanan nih, bisa gede kecil gede kecil.
Yang minus ini fungsinya buat ngurangin, kita kurangin kan. Duh, terlalu dalam. Atau kita biarin gini dulu aja. Ada satu cara lagi. Oh ya, buat tadi gue nunjukin drawing pen tadi, itu buat tools mempermudah aja. Gue usahain semaksimal mungkin pakai mouse sih. Cuma nanti ada bagian yang kayaknya gue harus pakai itu deh, makanya gue tunjukin gitu. Oke, kalau sudah kita clipping add layer mask, kita masking, set, klik aja. Nah, yang bagian yang nggak rapi tadi, kita ini fotonya, gambarnya kita masking lagi. Terus kita ke brush, cari brush di sini, usahain warnanya kayak gini. Terus yang ini hardnessnya kalau bisa seminimal mungkin, tapi jangan kecil-kecil juga. Size nya biarin aja, soalnya bisa kita atur. Nah, tinggal kita gambar aja. Kalau susah nih, sebenarnya juga agak susah sih, cuma nih masih bisa ya, pakai mouse masih bisa lah. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kalau udah oke, ini kita jadiin smart object aja. Fungsi smart object itu kita jadiin smart object itu, jadi kalau kita edit di sini itu nggak pengaruh nanti sama gambar aslinya. Gambar aslinya bisa kita ubah lagi. Misalnya gini, ini kan kita edit di sini nih, kita edit di sini segala macam. Misalnya gue tambahin ini buat contoh aja, hue saturation. Nah, kalau kita edit di sini, nah ini kan muncul dua tab nih. Ini tab yang ini tab yang foto ini gitu. Duh, hilang fotonya. Misalnya gini, terus kita kalau misalnya udah selesai diubah-ubah di sini, kita Ctrl S. Nah, dia bakal ngubah yang di sini juga gitu. Jadi ini kita hapus aja, itu buat contoh aja. Kita Ctrl S lagi, balik lagi. Kayaknya gambarnya nih emang harus kita ubah. Ada yang pengen gue ubah lagi. Mana tadi? Brush. Sini. Duh. Nah, jadi gue pengen buat efek seolah-olah agak ngambang gitu. Nah, biar kayak gini nih. Ini kan agak ngambang nih. Dihapus saja, tapi hapus tipis gitu, jangan yang kasar. Di sini kan bisa nih hardnessnya diatur. Kalau makin kesini makin kasar, kesini makin halus gitu. Kalau udah, kita Ctrl S lagi, kesini. Nah, lalu ini hue saturation tadi ya, gue ulangin aja caranya. Di sini ada nih yang gambar bulat ini, ada hue saturation, terus saturationnya dihabisin biar dia gambarnya jadi hitam putih. Fungsinya apa nanti juga tahu. Kita biarin dulu, kita Ctrl J. Ctrl J itu buat ngeduplikat si gambar ini. Tuh. Udah, kita Ctrl J, terus kita Ctrl I, kita invert gambarnya. Kita invert. Nah, kalau misalkan kalian nggak jadiin smart object, ini nggak bakal bisa diedit invertnya gitu.
Nah ini kan ada nih smart filter ya, kalau kalian jadi smart object jadi smart filter, nanti ada invert gitu. Terus ini bagian normal ini kita ubah ke color dodge. Nah udah, kalau udah gini kita ke filter blur, Gaussian blur. Nah kan kalau kalian gini, nah kelihatan kayak sketsa pensil kan. Kalian atur yang agak tipis saja, jangan terlalu detail dulu. Oke. Nah fungsinya tadi hue saturation itu di sini. Kalau misalkan kalian tadi masih di sini, jadinya ya sebenarnya selera sih. Ini jadinya kayak sketsa pensil warna gitu kan, masih ada warnanya gitu. Kalau gini kan hitam putih. Tuh. Kita kesini, kita tambahin level. Level ini buat nambah si densitas si pensilnya gitu. Nah itu kan makin kesini makin tebel, kesini makin hilang. Tambahin ke bagian-bagian yang detail-detailnya. Misalnya nih matanya kan kurang detail, bagian mukanya nih kurang detail gitu. Geser aja segini cukup, segitu kebanyakan, segini cukup. Tapi gue nggak mau bagian yang ininya ikut tebel nih, ini kan ikut tebel semua. Caranya kita klik yang bagian apa nih namanya, layernya ini di levelnya, kita ke brush lagi sama kayak tadi. Nah set tuh, balik lagi ke yang awal gitu. Tinggal dihapus aja bagian-bagian yang nggak mau detail, nggak mau terlalu detail. Nah kalau tadi kan gue pengen mukanya aja gitu, misalkan ada bagian rambut atau apa ya bisa gitu dibuat lebih detail lagi. Kalau misalkan kurang atau terlalu detail tinggal dibalik lagi ke sini, kita kurangin biar agak sama ini. Kalau gue cukup. Nah udah jadi. Kalau kalian mau bikin pensil art ini udah cukup segini. Terus kita tambahin campurannya ya splash ini tuh. Oke, kenapa gue ubah ini jadi smart object tadi ya, biar bisa di copy. Ini gue Ctrl C, kalau gue taruh paling atas ya tetap gambar sendiri gitu. Terus ini gue taruh bawah. Nah bagian ini semua bagian ini gue taruh satu grup. Gue ubah namanya, kita kasih nama deh pensil. Terus nih kita masking grupnya, kita masking kayak gini. Bisa nggak ya? Oh bisa. Nah brushnya kita ganti, sorry yang ini brushnya kita ganti, kita cari yang sebenarnya ini selera ya. Ntar kalau kalian udah ngotak-atik brushnya sendiri nanti bisa kelihatan kok, bisa tahu gitu harus pakai brush yang mana. Di sini gue kira-kira aja. Nah ini kayaknya bagus. Kita coba. Oh nggak bisa, soalnya gue di Photoshop ini ya sama lah, baru belajar juga gitu, belum nambah-nambahin. Kan bisa tuh nambah-nambahin brush gitu. Coba pakai yang ini. Oke yang ini diatur aja, ini ukurannya, size-nya kan bisa diubah nih tuh. Mungkin gue pakai jangan dulu deh, masih bisa kok. Nah di brush di sini nih, tapi jangan ditahan. Kalau ditahan kan dia
sama aja, nebel lagi gitu. Kayaknya gue bukan pakai yang itu deh, bentar gue cari dulu. Kayak yang ini ya, nggak bisa. Nah yang ini deng, iya yang bener yang ini. Jangan ditahan ya, kalau ditahan dia nebel gitu, sama aja gitu, kurang estetik lah kalau bahasanya. Tinggal di splash splash splash, makanya kalau gue namainnya splash art, tinggal di splash splash gitu. Kita buat segini kali ya, ini biarin jadi pensil. Kalau kurang tebel ya di splash splash lagi. Gue mau lebih tebel di bagian muka, jadi ini gue kecilin, gue fokusin di muka. Mukanya full aja. Nah ya, bisa digedein lagi kali biar lebih cepet. Duh jadi berantakan. Apa-apa kan estetiknya di berantakannya itu kan, estetik. Kalau sekarang kan orang-orang pada estetik. Gedein lagi biar ceplas gitu kan. Segini cukup. Segini cukup. Terus kita tambahin layer. Nih new layer, simbolnya yang ini ada di atas. Ini buat apa? Buat kasih efek-efek ini nih, cepret gitu kan. Pertama kita pencet ALT, nah akan muncul kayak gini. Ini bisa ngopi warna, kita copy warna jilbabnya. Nah terus kita arahin keluar aja, seret. Terus kan di sini udah beda warna nih, warnanya hitam. Seret. Gitu. Udah deh, kan jadi. Tinggal apa? Pensilnya ini kurang detail loh. Nah kan, pensilnya kurang detail. Caranya adalah kita tambah layer lagi. Kalau kalian mau kasih nama boleh. Ini splashnya, ini pensil detailnya. Kasih nama biar nggak bingung aja kayak ini kan. Oh iya, sebelum itu nih gue masking dulu kayak tadi, tapi gue hapus pakai brush yang biasa. Dihapus tipis-tipis saja. Biar mukanya nggak terlalu berantakan. Bagian sini biarin aja, biar estetik. Sik. Nah ini kita atur ke bagian ini paling tebel, ini paling kecil. 2. Kita coba dulu 2 kekecilan nggak ya? Opacity-nya 60. Ini buat apa? Buat ngasih detail pensil-pensilnya ini. Kekecilan 1 berarti. Nah, di sini gue akan pakai ini untuk mempermudah hidup.
kita tebelin bagian kacamatanya, tebelin pinggirnya aja gitu, gini-giniin biar kayak, oh ini digambar pakai pensil loh gitu. Oke, sudah jadi. Pencet. Ya udah kira-kira gini tuh, set. Kalau ini gue buatnya lebih tebel lagi garisnya, nah ini bisa kalian lebih detail lagi tuh kan, coret-coret ini. Tapi ini gue buat simpel aja, kita ikutin garis-garisnya aja kalau biar gampang kayak tadi. Nah gitu. Oke, mungkin cukup aja. Gimana, pokoknya ya ini cocok banget deh buat yang mau mulai usaha, usaha souvenir, bingkisan, kado ulang tahun, kado buat pasangan, buat keluarga. Mungkin ya, mungkin segitu aja buat kali ini. Jangan lupa yang namanya belajar itu bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang tahu lebih dulu. Kebetulan gue tahu lebih dulu caranya, dan kalian buat yang baru tahu jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kalian dan teman-teman kalian juga ikutan tahu. Oke, bye.